illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wala tuqbalu syahadatul a'ma. Kemarin tentang syahadatul laus wal khorsi. Syahadatul laus itu kalau ada kasus pembunuhan tetapi bukti kurang, tapi ada tanda-tanda pelaku. Misalnya dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat terbunuh di dekat wilayah orang Yahudi, tapi tidak ada yang melihat pembunuhnya siapa. Tapi ya patut dicurigai karena orang yang memusuhi kaum muslimin orang Yahudi. Nah, ini namanya syahadatul laus. Itu cukup satu orang yang melihat, karena sudah ada tanda-tanda bukti yang menguatkan permusuhan tadi itu misalnya, atau terbunuh di dekat wilayah musuh misalnya. Wal khorsi, al khorsi itu dalam masalah zakat kurma atau zakat anggur, zakat buah-buahan. Nah, itu cukup satu orang yang menjadi saksi. Wala tuqbalu syahadatul ama, dan tidak diterima persaksiannya orang buta, karena kemarin saksi itu harus mengetahui, melihat ini perzinaan, ini minum khamr, ini gosok, ini merusak misalnya. Harus lihat. Nah, kalau orang buta tidak bisa lihat, maka tidak bisa menjadi saksi. Illa fi khamsatin wa fi ba'dusah khamsi mawadiyah, kecuali ada di 5 perkara boleh seorang buta menjadi saksi. Dengan tetapi syarat kemarin yang harus adil, harus muslim dan lain-lain kemarin. Wal muradu bihadil khamsati ma yasbutu bil istifadah mislul mauti wan nasabi. 5 ini adalah perkara yang sudah tersebar, istifadah itu sudah terkenal, sudah banyak yang tahu, sudah tasyayuk, sudah asyuyuk, sudah menyebar, sudah ya hampir setiap orang tahu lah itu istifadah. Misalnya mati, si fulan sudah mati, atau nasab fulan itu anaknya siapa, ini ayahnya siapa, ini cucunya siapa, itu orang buta pun tahu. Jadi kalau sudah istifadah, cukup orang buta sudah cukup menjadi saksi itu. Nah, sekarang ada ramai orang membahas nasab Ba'alawi misalnya, itu sudah masyhur, sudah banyak orang tahu kalau Habaib itu keturunannya Nabi. Sudah cukup, orang buta pun cukup. Nah, ada orang melihat kok nggak percaya, ya berarti memang yang buta hatinya itu, bukan matanya. Buta hati. Paling repot kalau buta hati. Kalau buta mata, ini perkara yang sudah banyak orang tahu, istifadah, sudah syuhrah, sudah hampir setiap orang tahu. Ini orang buta pun bisa jadi saksi. Li zakarin au unsa min abin au qabilatin wa kadal ummu. Laki-laki, perempuan, orang buta tahu. Ini ayah, ini qabilah, suku. Ba'alawi misalnya itu kan qabilah. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, qabilah namanya itu. Kalau di Arab itu ya Quraisy. Misalnya itu qabilah. Ada Bani Tamim misalnya, namanya qabilah. Wakadal ummu, begitu juga ibu. Yasbutun nasabu fiha bil istifadah halal asoh, yang sudah tetap nasabnya dengan istifadah. Makanya sekarang banyak orang membahas DNA. DNA itu penemuan baru, jadi bisa diketahui ini keturunannya siapa, ini siapa. Misalnya ketika anak bayi tertukar di rumah sakit misalnya,
Itu bisa dilihat DNA-nya, mana ayahnya yang kandung, mana ibunya yang kandung. Misalnya begitu. Itu DNA sekarang digunakan. Tapi DNA itu menurut keputusan ulama fikih fuqaha seluruh dunia sudah itu. Tidak bisa untuk nasab jauh, nggak bisa. Misalnya ini orang ini tuh keturunannya Abu Jahal misalnya. Ya nggak mungkin pakai DNA, nggak mungkin. Kalau keturunannya Nabi Adam semua orang tahu. Tapi apakah orang ini keturunannya Abu Jahal, apa Abu Lahab, apa Abu Bakar? Tidak ada yang tahu. Jadi nggak bisa orang menggunakan nasab yang jauh dengan DNA. Hampir mustahil itu. Tidak masuk akal. Yakin ini sesuai DNA orang ini keturunannya Korun misalnya. Nggak mungkin lah. Di akal sudah nggak mungkin. Walaupun bagaimanapun penemuan modern, itu tetap yang paling kuat itu dengan fikih syariat. Misalnya dulu orang membangga-banggakan video, membangga-banggakan kamera, CCTV misalnya, untuk menjadi barang bukti. Nggak mungkin bohong kalau video. Nah, syariat nggak butuh video, syariat nggak pakai video, harus dengan saksi, harus dengan orang yang lihat, orangnya pun adalah terpercaya, adil. Kemarin itu syaratnya menjaga wibawa, menjaga etika. Kalau orangnya sering bohong, tukang dosa, nggak bisa jadi saksi. Itu sudah yang paling kuat. Dulu orang membawakan video katanya bisa jadi saksi. Sekarang orang bisa mengubah video, mengedit video. Padahal bukan orangnya, kepalanya diganti orang lain. Bisa sekarang ini. Tubuhnya diganti orang lain. Bahkan orangnya nggak ngomong, bibirnya bisa dibuat gerak. Padahal dia nggak ngomong. Sekarang itu bisa. Makanya kemodernan atau penemuan terbaru itu tidak akan mungkin sehebat apapun mengalahkan syariat agama, itu nggak akan mungkin. Dulu orang percaya kalau sudah ada sidik jari, kalau sudah ada, jadi setiap orang katanya nggak mungkin sidik jarinya sama setiap orang. Jadi sidik jari itu bisa dibaca, nggak mungkin bisa dipalsukan. Katanya dulu begitu. Jadi orang dulu kalau ada apa-apa cap jempol 3 jari dulu. Nah sekarang sudah nggak berlaku. Karena cap jempol 3 jari pun bisa dipalsukan sekarang itu. Ada mesin fotokopi, ada orang memaksa misalnya suruh sidik jari dan sebagainya. Sekarang diganti dengan mata. Jadi kalau orang pakai identitas sekarang itu misalnya buat KTP, dia harus pakai mata, dilihat matanya itu. Itu katanya nggak mungkin bohong, karena sidik jari sudah nggak mempan. Banyak orang tertipu dengan sidik jari, dengan cap 3 jari, sekarang diganti dengan itu, dengan mata. Jadi kalau orang bikin KTP, identitas harus dengan disorot matanya, itu katanya nggak mungkin bisa dipalsukan. Itu katanya. Tapi mungkin saja besok akan ada penemuan baru lagi yang ternyata mata pun bisa dipalsukan. Karena orang itu bisa melacak, bisa membobol, hacker misalnya kalau sekarang itu. Nah, itu semakin maju pun penipuan semakin maju. Wa mislul milkil mutlak, termasuk juga kepemilikan secara mutlak, itu pun orang buta bisa mengetahui. Bukan yang muqayyad, mutlak itu umum. Misalnya semua orang tahu di desa ini kalau kebun atau sawah itu punya fulan. Itu sudah mutlak, semua orang tahu misalnya. Beda kalau muqayyad itu, oh itu sudah dijual, dibeli si fulan. Nah ini orang buta kadang nggak tahu. Nah kalau muqayyad nggak bisa, kalau mutlak bisa. Yang ada sebab-sebab berpindah milik karena disewakan, dijual atau digadaikan misalnya, itu berarti bukan mutlak, sudah muqayyad. Wat tarjamatu,
wat tarjamati. Termasuk juga tarjamah, yaitu tafsir. Tarjamah itu tafsir. Ketika ada orang berseteru, itu nanti butuh mutarjim misalnya, yang menyampaikan dari A dan B berseteru. Nah, A ini menyampaikan sesuatu, nah itu nanti orang buta yang menyampaikan itu ke B misalnya. Itu kalau hanya mentarjamahkan orang buta bisa, tidak harus melihat, maka bisa. Karena tarjamah itu kan hanya iblahul kalam, menyampaikan ucapan. Ada orang ngomong bahasa Inggris, karena kita orang belum belajar bahasa Inggris, nggak paham, ada bule ngomong bahasa Inggris misalnya. Nanti ada yang menerjemahkan. Nah, menerjemahkan itu kan hanya menyampaikan saja. Nah, ini orang ini ngomong begini. Nah, orang buta pun bisa seperti itu. Wa qauluhu wa masyabihi wa masyahida bi qoblal ama, termasuk apa yang dilihat sebelum dia buta, itu pun bisa. Kalau memang dia butanya tidak dari bayi, tidak dari kecil, misalnya butanya itu baru karena kecelakaan jadi buta, karena suatu hal jadi buta. Dan dia sebelum buta pernah melihat si A, si B, sudah menyaksikan setelah buta. Nah, itu pun bisa. Wa qauluhu sakitun fi banu salmatin. Sebagian matan enggak menyebut ini. Wa ma'nahu annal a'ma law tahammala syahadata fi ma yahtaju lil basar qabla urudil amalahu tsumma amiya ba'da dzalika syahida bima tahammalahu in kanal masyhudul lahu alaihi ma'rufil ismi wan nasabi. Maksudnya adalah, maknanya adalah ketika ada orang buta, dia menjadi saksi, menanggung persaksian dalam pengadilan atau persengketaan hukum Islam ini. Yang dibutuhkan dalam persaksian itu harus melihat, yahtajulil basar. Nah, dia sebelum buta pernah melihat misalnya. Syaratnya adalah ingkanal masyhudu alaihi ma'rufal isman nasabi. Yang dia untungkan dengan persaksiannya namanya masyhudlah. Wa alaih, maksud alaih adalah orang yang dirugikan dengan persaksiannya. Itu namanya al-masyhud alaih. Jadi al-masyhudullah wa alaih. Nah, ini orang buta ini mau jadi saksi siapa? Menguntungkan apa memberatkan? Kalau menguntungkan namanya masyhudlah. Kalau memberatkan namanya wa alaih. Paham? Kalau ada orang menuntut, ada orang terdakwa, itu masyhud. Yang diuntungkan siapa? Namanya masyhudlah. Yang dirugikan siapa? Namanya masyhud alaih namanya. Nah, yang diuntungkan atau dirugikan tadi itu orang yang diketahui, terkenal nama dan nasabnya oleh orang buta. Maka boleh dia menjadi saksi dalam hal dia lihat sebelum buta. Wa ma syahida bi alal madbut, termasuk yang terakhir, yang kelima ini, yang boleh orang buta jadi saksi adalah yang dipersaksikan masyahida bi alal madbut, perkara yang bisa terdefinisi madbut itu. Madbut itu bisa diberikan batasan-batasan. Panjangnya segini, lebarnya segini. Keterangannya begini, namanya madbut. Orangnya begini, ayahnya ini, rumahnya sini, namanya madbut. Nah, kalau orang buta madbutnya bagaimana? Ini penggambarannya. Wa suratuhu, kalau orang buta kok madbut indal a'ma, yang bisa didefinisikan kalau orang buta bagaimana? Ayyukira syasun fi uduni a'ma. Ada orang ikrar di kupingnya orang buta, dia nggak bisa lihat, tapi pernah dia dibisiki di telinganya. Bi'idkin autolakin, saya itu memperdekakan budak ini, saya itu mentalak istri saya yang ini.
Dia ngomong itu di kupingnya orang buta. Berarti orang buta kan tahu. Namanya madbut diketahui kalau orang buta itu gambarannya begitu. Li syahsin yu'rafu ismu wa nasabhu. Yang dipersaksikan dia orangnya diketahui namanya, diketahui nasabnya. Wa yadu dzalikal ama ala ra'si dzalikal mukili. Tangan orang yang buta tersebut di kepalanya yang dia persaksikan. Orang buta itu kan pegang apanya? Pegang kepalanya dalam hal ini. Fa yata'allaqul ama bihi. Nah, dia ini seperti tangannya gantung ke kepalanya orang yang dipersaksikan ini. Orang butanya tangannya megang kepalanya. Megang kepala orang yang ikrar tadi itu. Hatta yashadalhi bima sami'ahu minhu inda qadin. Akhirnya dia bisa menjadi saksi bagi si fulan yang pernah membisiki di telinganya atau pernah dia pegang kepalanya tadi itu, yang diketahui namanya, diketahui nasabnya. Ya, nanti dia bilang ke qadi, saya bersaksi fulan-fulan ini. Berarti madbut itu. Kalau orang ama ya begitu. Orang ama itu kan biasanya meraba, mengetahui nama, mengetahui nasab. Itu orang buta ya begitu. Yang tidak bisa dilihat tapi bisa dipersepsikan atau bisa digambarkan oleh orang buta. Jadi nanti bisa diterima itu di depan qadi, persaksiannya. Ini 5 ini. Paham? Wala tuqbalu syahadatu syahsin jari nafsi. Di titik ini, titik terakhir ini, penutupan. Tidak diterima persaksian seseorang yang dia mengambil manfaat untuk dirinya. Jarin li nafsi naf'an. Persaksian itu kan harus adil di tengah-tengah. Kalau dia bersaksi karena dia menguntungkan untuk dirinya, tidak bisa, tidak diterima. Berarti tidak adil, berarti condong sebelah. Karena dia ingin cari keuntungan. Wala dafi'in anha dororon. Atau tujuannya dia menolak bahaya untuk dirinya. Jadi tidak terima kalau dalam rangka bersaksi dia mengambil manfaat atau menolak madorot. Kalau misalnya dia bersaksi nanti dia dapat keuntungan atau dia tidak dirugikan. Nah, itu berarti tidak di tengah-tengah dia ini. Wahina idzin turaddu syahadatu syahid li abdihi, contohnya di sini. Karena tidak diterima, seorang sayyid enggak boleh bersaksi untuk budaknya. Apa sih namanya sayyid, dia akan membela budaknya. Apalagi budaknya misalnya al-ma'dun lau fit tijarah, boleh dagang kamu, saya izini berdagang. Ada sengketa budaknya dengan orang misalnya, terus yang jadi saksi kok sayyidnya, ya pasti dia akan bela sayyidnya. Namanya mengambil keuntungan, enggak boleh, enggak diterima. Wa mukatabihi, termasuk juga contoh-contoh ini. Seorang sayyid yang bersaksi untuk budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang mau merdeka kalau dia bisa menyicil dengan sayyid. Kamu merdeka kalau bisa nyicil tiap bulan atau tiap tahun 1 miliar misalnya. Nanti berapa tahun kamu merdeka misalnya. Nah, itu berarti sayyid mendapat keuntungan. Kalau dia membela mukatabnya, ini enggak boleh, enggak sah. Kitab Ahkamul Aqli wa Alam. Paham?